Di tanah tua yang diselimuti kabut abadi, tempat lembah bersenandung dalam bisu, dan awan yang mencium puncak-puncak gunung yang tak bernama, tersimpan sebuah rahasia. Bukan dongeng sebelum tidur, bukan mitos pengantar malam, tapi jejak yang tertinggal dari zaman yang enggan disebutkan. Zaman yang hidup bukan dalam buku, tapi dalam desir angin yang menyentuh daun tua, dalam bisikan akar yang menembus tanah, dan dalam nyanyian burung hutan yang tak pernah dicatat siapa-siapa. Inilah Parahyangan, tanah Parahyang, tempat para penjaga lama masih berbisik kepada mereka yang mampu mendengar. Dan inilah Sunda, bukan sekadar nama suku, bukan sekadar wilayah di peta, tapi gema dari sebuah peradaban yang barangkali telah hidup jauh sebelum prasasti diukir, jauh sebelum Sriwijaya berlayar, jauh sebelum Majapahit membangun mahkotanya. Namun kini, jejak itu samar. Ia tak lagi ada di halaman buku sejarah, tak ada dalam pelajaran sekolah. Ia tinggal dalam larangan yang tak dipahami, dalam batu yang tak boleh dipindah, dalam hutan yang dijaga tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Lalu kita bertanya, kemana perginya Sunda kuno? Apakah ia dikubur oleh waktu? Atau justru memilih menyembunyikan diri agar hanya ditemukan oleh jiwa-jiwa yang masih percaya? Selamat datang di Jejak Nusantara. Di episode ini, kita akan menyusuri bukan sekadar tanah dan batu, tapi lapisan makna yang tertinggal. Jejak yang tak terlihat mata, namun bisa diraba lewat intuisi, dihirup lewat getaran tanah, dan disentuh jika kita cukup berani untuk mendengarkan sejarah yang berbisik, bukan berteriak. Sejarah yang diajarkan di ruang-ruang kelas selalu dimulai dari yang bisa dibuktikan. Dari prasasti, dari angka, dari batu yang diukir, maka muncullah nama-nama agung seperti Tarumanagara, Sriwijaya, dan Majapahit. Tiga tiang awal peradaban yang dianggap sah oleh ilmu sejarah. Dan memang, Tarumanagara memiliki bekas yang bisa disentuh. Prasasti Ciaruteyun dengan tapak kaki raja, prasasti Kebon Kopi dengan gajah batu yang diam namun menyimpan cerita, prasasti Tugu yang menyebutkan pembangunan saluran air sepanjang 11 km, sebuah prestasi yang menandakan kecanggihan organisasi dan daya kelola zaman itu. Raja Purnawarman muncul sebagai tokoh besar. Ia disebut bijak dan kuat, seorang raja Hindu dari abad ke-5 Masehi yang dihormati, dikenang, dan dicatat. Namun, benarkah ini awal dari segalanya? Ataukah ini hanyalah permukaan sejarah yang berhasil bertahan? Sebab, di balik naskah resmi, berembus nama yang jauh lebih tua, jauh lebih samar, namun tak kalah menggugah. Salakanagara, sebuah kerajaan misterius yang disebut dalam pustaka Raja-Rajia ke-1 Bumi Nusantara, dalam cerita Parahyangan, dan dalam bisik-bisik para kasepuhan. Konon berdiri pada abad kedua Masehi, 3 abad sebelum Tarumanagara. Ibu kotanya diyakini berada di daerah Pandeglang, di barat tanah Sunda, di mana gunung dan laut bertemu dalam sunyi. Rajanya, Dewa Warman, seorang bangsawan dari India Selatan yang datang, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pelindung. Ia menikahi putri lokal, membangun kerajaan, dan jika cerita itu benar, maka mewariskan fondasi yang tak terlihat, namun tetap berdiri hingga kini. Namun sejarah tidak menyukainya, karena Salakanagara tak punya prasasti, tak ada batu dengan aksara, tak ada candi, tak ada artefak yang bisa dipajang di museum. Lalu para sejarawan modern mengernyit, tanpa bukti, ini hanya legenda. Tapi di Nusantara, legenda bukan sekadar cerita. Ia adalah pembawa ingatan. Ia adalah cara orang lama menyimpan masa lalu ketika mereka tak bisa menulis, tapi tak ingin lupa. Dan legenda Salakanagara bukan berdiri sendiri. Ia bertaut dengan tokoh-tokoh lain yang sebagian dianggap mitos, sebagian dipeluk sebagai kenyataan oleh mereka yang masih menjaga tradisi.
Rakean, Sunda Sembada, dan bahkan Purnawarman sendiri yang dalam beberapa versi lisan bukan hanya raja, tapi jelmaan kekuatan langit dan bumi. Mereka hidup dalam pantun carita, puisi panjang yang dituturkan turun-temurun oleh ajengan, kuncen, dan juru pantun. Di sana, nama-nama itu tak hanya disebut, mereka hidup, mereka menangis, tertawa, berperang, dan bertapa dalam irama yang tak berubah sejak berabad-abad. Apakah mereka nyata? Atau mereka adalah simbol dari sebuah masa ketika manusia hidup tidak terpisah dari alam dan langit, dari leluhur dan sungai, dari batu dan doa, zaman yang kini tertutup kabut yang tidak hanya bersifat fisik, tapi kabut pengetahuan yang disengaja, kabut yang muncul ketika sejarah hanya menerima apa yang bisa difoto, dan menolak apa yang bisa dirasakan. Maka pertanyaannya bukan hanya, apakah Salakanagara pernah ada, tapi juga siapa yang memilih untuk melupakannya. Tanah Sunda tidak bisa dilepaskan dari gunung-gunungnya. Dalam kosmologi lokal, gunung bukan sekadar bentang alam. Gunung adalah pusat. Gunung adalah asal. Gunung adalah tempat tinggal para karuhun, roh leluhur, para penjaga dunia gaib. Ambil contoh Gunung Tangkuban Parahu. Dalam geologi, ini adalah gunung berapi aktif. Tapi dalam tradisi Sunda, ini adalah hasil dari pertempuran antara Sang Kuryang dan alam semesta. Cerita ini bukan dongeng biasa. Ia menyimpan struktur simbolis yang kompleks tentang pelanggaran, keangkuhan, dan pembalasan alam. Atau pandanglah Gunung Salak. Gunung ini dikenal sebagai salah satu gunung paling angker di Indonesia. Tapi angker bukan berarti jahat. Angker adalah suci yang dilanggar. Di sana, masyarakat percaya ada kerajaan gaib Sunda yang tak bisa dilihat mata biasa. Sebuah istana yang berdiri bukan di atas tanah, tapi di antara dimensi dalam ruang sakral yang hanya bisa dimasuki dengan izin leluhur. Banyak pendaki yang hilang, banyak yang percaya di sana terdapat gerbang menuju dimensi lain. Tempat kerajaan gaib Sunda masih berdiri megah, tak terlihat mata biasa, namun nyata bagi mereka yang terpilih. Lalu ada Gunung Sadahurip di Garut, yang oleh sebagian peneliti lokal diyakini bukan gunung alami, melainkan struktur buatan sebuah piramida tersembunyi. Belum ada penggalian resmi, tapi di sekelilingnya, mitos, larangan, dan bisikan-bisikan gaib tumbuh subur. Dalam pandangan spiritual Sunda kuno, hutan, gunung, dan batu besar bukan benda mati. Mereka adalah makhluk hidup. Mereka menyimpan memori. Mereka bisa berbicara jika kita tahu cara mendengarkan. Meskipun jejak fisiknya samar, bukan berarti Sunda kuno tidak meninggalkan peninggalan. Di Rancaikek, Bandung Timur, berdirilah Candi Bojong Menje. Situs kecil ini disebut-sebut sebagai candi tertua di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia. Usianya diperkirakan lebih dari 1400 tahun. Tapi candi ini tak sepopuler Prambanan atau Borobudur. Tak banyak yang tahu ia ada. Terletak di tengah pabrik, dikelilingi bangunan modern, nyaris dilupakan. Kemudian, ada situs Batu Karut di Garut, tumpukan batu besar yang tersusun rapi, berada di tengah sawah. Tidak ada penjelasan resmi mengenai siapa yang membangunnya. Namun masyarakat sekitar menyebutnya sebagai tempat keramat. Larangan menggali atau merusaknya masih kuat hingga kini. Ada juga situs Batu Quran di Ciamis, bukan karena ada Quran tertulis, tapi karena tempat itu dipercaya menyimpan ilmu tua yang hanya bisa diakses oleh mereka yang telah melalui tirakat. Tempat itu digunakan dalam upacara adat dan ritual spiritual yang diwariskan turun-temurun. Situs-situs ini bukan kebetulan. Mereka menyimpan struktur, arah, dan posisi yang mungkin terhubung dengan pengetahuan kuno tentang bumi, langit, dan manusia. Sayangnya, banyak dari situs ini tidak masuk dalam buku sejarah resmi. Jikapun disebut, mereka hanya menjadi catatan kaki.
Kita tahu Majapahit punya Trawulan, Sriwijaya punya Muara Takus dan peninggalan di Palembang. Tapi bagaimana dengan Sunda, kota legendaris Pakuan Pajajaran, yang disebut-sebut sebagai ibu kota kerajaan Sunda, hingga kini belum bisa dipastikan letaknya. Beberapa arkeolog menyebut Bogor sebagai lokasinya, tapi tak ada jejak kota megah. Tidak ada istana, tidak ada reruntuhan berdinding batu, tidak ada gerbang masuk. Mengapa? Apakah karena bangunan zaman itu menggunakan kayu dan bahan organik yang cepat hancur? Ataukah karena kota itu sengaja dihapus oleh penjajah, oleh musuh yang ingin melupakan masa lalu? Nama lain seperti Surawisesa, Pakancilan, dan Sunda Sagara juga muncul dalam naskah kuno. Tapi semuanya seperti bayangan terasa dekat, tapi tak pernah bisa disentuh. Sebagian masyarakat adat percaya, kota-kota itu masih ada, hanya tidak bisa dilihat sembarangan. Mereka tersembunyi di balik larangan adat, ditutupi tanah yang tak boleh digali, atau berada dalam dimensi yang berbeda. Berbeda dengan peradaban lain yang meninggalkan candi megah atau kitab suci, Sunda kuno mewariskan spiritualitas dalam bentuk laku, bukan benda. Lihatlah masyarakat Baduy dalam di Banten. Mereka tidak mengenal listrik, tidak menggunakan teknologi, dan menjaga larangan adat dengan sangat ketat. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi filosofi mendalam, pikukuh karuhun atau aturan hidup dari leluhur. Mereka percaya bahwa hidup harus selaras dengan alam. Gunung, sungai, batu besar, dan pohon tua adalah bagian dari sistem spiritual yang tak bisa diganggu. Tak heran, peninggalan Sunda kuno tak berbentuk megah. Karena kekuatan bagi mereka tidak harus dibuktikan dengan bangunan besar, tapi dengan keseimbangan. Ada beberapa alasan mengapa sejarah Sunda kuno terasa seperti babak yang dikecilkan dalam narasi besar Indonesia. Pertama, kurangnya peninggalan fisik yang spektakuler di mata arkeologi barat. Kedua, dominasi narasi kerajaan besar seperti Majapahit yang sering digunakan sebagai simbol nasionalisme modern. Ketiga, banyak jejak Sunda kuno hidup dalam tradisi lisan, bukan tulisan, dan dalam dunia akademik modern yang tak tertulis dianggap tak ada. Dan keempat, mungkin karena sejarah ini terlalu sakral untuk dibuka sembarangan. Beberapa masyarakat adat percaya membongkar situs tanpa izin bisa membawa bencana. Karena itu, banyak yang memilih membiarkan jejak itu tetap tersembunyi bukan karena tidak tahu, tapi karena menjaga. Sunda kuno bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah roh yang masih hidup dalam nyanyian, dalam upacara adat, dalam larangan, dan dalam suara angin yang menerpa wajah mereka yang berani mendaki Gunung Keramat. Ia bukan sejarah yang dilupakan, tapi sejarah yang menunggu kita untuk siap membuka mata, siap mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Karena sejarah Sunda kuno tidak akan menyapa dengan teriakan. Ia datang dengan bisikan pelan, tapi menghunjam dalam. Inilah jejak Nusantara, tempat di mana sejarah dan misteri saling bersentuhan. Jika episode ini membuka cakrawala baru bagimu, klik like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Dan tulis di komentar, menurutmu, apakah Sunda kuno hanya legenda, atau justru peradaban besar yang sengaja disembunyikan? Sampai jumpa di episode berikutnya, menyusuri jejak lain dari tanah yang penuh rahasia ini. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.